Solusi Gerindra untuk krisis energi dan lingkungan hidup Indonesia. Di bumi, tidak ada banyak tempat yang sama kaya dengan Indonesia. Hanya sedikit manusia yang bisa hidup di kutub utara dan selatan karena cuacanya sangat dingin. Di gurun pasir, hampir tak ada tempat untuk manusia mencari nafkah. Banyak negara maju terletak di daerah dengan 4 musim. Akibatnya, hanya separuh waktu dalam setahun yang bisa menghasilkan produk pertanian. Sedangkan di Indonesia, yang memiliki sinar matahari dan hujan sepanjang tahun, seringkali kita telantarkan kekayaan alam ini. Tapi kenapa bencana alam seperti longsor dan banjir sering terjadi? Ini adalah akibat kesalahan manusia yang tidak menjaga lingkungan. Menebang pohon sembarangan, tidak menanami bukit atau gunung yang gundul. Seringkali orang mengatakan, ya saya harus makan hari ini, makanya saya harus menebang pohon ini supaya anak saya ada makanan. Itu lebih penting. Tapi mungkin orang ini tidak mengingat bahwa penebangan hutan yang di gunung bisa menyebabkan ribuan orang kehilangan rumah, kehilangan nyawa di bagian bawah. Penghijauan kembali adalah awal bagi pencegahan masalah banjir, tanah longsor, dan kekurangan air di Indonesia. Di sini kita berdiri di kaki dari Gunung Masarang. Dulu gunung ini botak sekali, sekarang kita sudah menanam hutan. Hutan adalah yang menghasilkan hujan. Kalau tidak ada hutan, tidak ada butir-butir yang menyebabkan tetes hujan terbentuk. Terus ada efek lagi yang kita bisa lihat di atas, kabut yang menyentuh sama daun pohon, ini akan menjadi embun yang menetes ke tanah. Jadi juga total jumlah air yang bisa dihasilkan hutan ini jadi naik dari kabut. Walaupun tidak ada hujan, tetap hutan ini bisa panen air dari hutan yang pelan-pelan dibawa ke mata airnya. Ini adalah salah satu peran sangat penting dari reboisasi pada lereng-lereng yang terjal. Wah, kalau cerita banjir berapa tahun yang lalu, hujan keras, kalau sudah 2 jam, pasti banjir. Pasti air naik kemari di jalan, kongtu rumah-rumah sini masuk air. Kalau sekarang so 2 hari, soalnya enggak banjir. Ya karena yang di hulu atau apa yang di atas sana itu, kalau dulu botak. Dari Yayasan Masarang, orang kasih contoh tanam-tanam pong, soalnya enggak banjir sampai sekarang. Semua yang hidup di dunia menempati rumah yang sama, manusia, tumbuhan, dan hewan. Artinya, kita semua bergantung hidup pada hutan yang menjadi sumber air dan kehidupan. Menjaga lingkungan berarti juga melestarikan kehidupan makhluk hidup lain, seperti pelestarian orang utan di Tasikoki, Sulawesi Utara, dan Samboja, Kalimantan Timur, dan pelestarian owa Jawa di daerah Jawa Barat. Kami di sini ada di tempat Pusat Rehabilitasi Primata Jawa dan pimpinannya Pak Made Vedana. Dan di sini kita juga bisa lihat satu permasalahan yang umum kita dapat di Indonesia, yaitu lereng-lereng yang curam dan hutan yang makin hari makin habis, sehingga muncul banjir, muncul banyak permasalahan erosi, longsor, tapi juga satwa seperti yang kita lihat di belakang sini, owa Jawa yang sudah sangat langka, terancam kepunahan ini. Jadi sebenarnya kepentingan menjaga hutan ini sama untuk satwa yang perlu dilindungi dengan masyarakat, terutama di pedesaan. Jadi kita harus mencari alternatif yang bisa membuat lereng-lereng ini jadi produktif tanpa dibikin botak, supaya air ini tetap tersaring dan pelan-pelan keluar, tidak akan menimbulkan masalah di bawah.
Sebenarnya, alam telah memberikan solusi. Salah satu yang ada di depan mata kita adalah pohon aren. Pohon serbaguna yang bisa jadi solusi dari masalah lingkungan. Struktur akar aren juga memungkinkannya menyangga struktur tanah dan mencegah terjadinya tanah longsor di lereng bukit paling curam sekalipun. Nah, yang kita lihat di sini, akar aren sampai dalam sekali di tanah. Jadi kalau aren tidak pernah bisa kekeringan karena sampai 8 meter masih bisa mengambil air. Dia juga bisa mengambil unsur hara yang dibawa ke atas. Jadi pohon aren bisa dengan akar yang dalam memupuk permukaan tanah menjadi lebih subur. Juga akan mencegah terjadi erosi. Di sini kita bisa lihat bagaimana pohon aren yang sudah gantung begini di atas sungai dengan akar yang sangat kuat dan banyak tidak pernah akan jatuh. Jadi mereka bisa tahan longsor dari tanah dalam kondisi apapun. Ini memang pelindung lingkungan hidup. Di sini kami melihat bahwa masyarakat juga sudah mulai menanam bibit unggul aren di tempat-tempat terbuka. Jadi mereka sudah tidak lagi hanya tergantung daripada hutan alamnya, tapi sudah sadar berapa tinggi nilainya, sehingga mereka juga menanam dengan bibit unggul untuk nanti mendapat produksi yang lebih tinggi lagi, pendapatan yang lebih tinggi lagi. Ini adalah tempat persemaian di mana kami memilih bibit benih dari tanaman-tanaman unggul yang kami tetapkan berdasarkan kriteria-kriteria tertentu di mana berproduksi sangat besar dan pohon itu mempunyai kemampuan untuk menghasilkan kandungan gula yang tinggi. Dari pohon tersebut kami jadikan sebagai pohon induk yang kemudian bijinya kita ambil dan kemudian kita semaikan di tempat ini untuk kemudian dikecambahkan menjadi seperti dalam bentuk demikian. Ini adalah dari biji yang telah berkecambah. Kemudian kecambah ini kami pak untuk dikirimkan ke daerah-daerah lain, misalnya ke Kalimantan, ke Jawa, dan sebagainya. Kemudian sesudah itu di sana ditumbuhkan menjadi tanaman yang lebih besar seperti yang ada di belakang saya ini. Kemudian tanaman ini yang sudah siap untuk dipindahkan ke lapangan. Seperti yang telah kami selalu lakukan untuk penanaman di hutan-hutan dan sebagainya. Kegiatan ini dilakukan oleh karyawan Yayasan Masarang untuk penanaman pohon aren yang berada di miringan itu mengantisipasi terjadinya banjir. Dan Yayasan Masarang ini bikin program pembudidayaan pohon aren di seluruh Kota Tomohon dan juga berada di luar daerah sampai ke Kalimantan dan juga Jawa. Itu kami sudah melakukan penanaman dan kurang lebih 5 juta pohon aren yang sudah tertanam. Selain memiliki akar yang kuat, aren juga mampu menyerap air sekaligus membantu penyimpanan air tanah yang kemudian akan mengaliri mata air. Seperti yang telah dirasakan oleh penduduk Desa Rurukan, Tomohon. Mata air yang di pohon besar yang dia punya nama muung itu, dulu kalau 3 bulan pasti dia akan turun. Karena biar panas panjang, dia tetap begitu tuh air, dan sekarang dia debit bertambah. Kalau dulu yang di talaga-talaga di sini menurun tuh air. Mar kalau sekarang mulai kembali seperti dulu. Ya itu satu dampak positif bagaimana itu Masarang sana orang bikin hijau. Sekarang itu air lebih bagus. Jadi kami di sini berada di Desa Rurukan di Sulawesi Utara, di gunung. Dan di sini dulu gunung yang kita lihat di jauh sana yang namanya Gunung Masarang botak total. Akibatnya hujan tidak datang lagi, sangat kesulitan produksi, air pun tidak ada lagi, mata air semua kering, sehingga ibu-ibu harus mengambil dengan galon jauh sekali di bawah dari sungai yang sudah penuh dengan pestisida dan pupuk sehingga menimbulkan masalah kesehatan. Setelah Yayasan Masarang melakukan reboisasi, kembali ada hujan dan kabut yang kita lihat yang menyentuh pohon ini juga menambah air sehingga sekarang muncul 7 mata air baru yang oleh kelompok air yang dibentuk oleh masyarakat sendiri sudah bisa dipasang pipa untuk mengalirkan air ke tong-tong sini dan dari tong-tong ini ke
rumah-rumah. Jadi masyarakat betul-betul bisa merasa manfaat daripada adanya reboisasi, dan hasil pertanian justru naik dengan kita melakukan reboisasi dengan curah hujan menjadi bertambah. Kami sekarang sudah ada air, jadi kami sudah sedikit ringan dah. Yang dulunya kalau air masih sedikit kabur, sekarang airnya jernih, jadi kesehatan kami sekarang semakin baik. Cita-cita kami yaitu sekarang kami membalas dengan menanam pohon di gunung. Kemampuan aren menyerap air membuatnya mampu menghidupkan kembali sumber air. Dengan demikian, sawah dapat dialiri irigasi yang baik, serta waduk-waduk yang digunakan sebagai pembangkit tenaga listrik pun dapat tetap bekerja. Dapat juga dimanfaatkan untuk perikanan yang akan membuka lapangan kerja. Jadi aren ini benar-benar bisa menjadi solusi untuk lahan-lahan yang kritis. Kalau kita misalnya melihat di Pulau Jawa yang begitu padat penduduk, penganggurannya begitu besar sekali, masalah lingkungan hidup begitu luar biasa, pencurian kayu jati di areal Perum Perhutani makin hari makin banyak saja. Kalau kita lihat hutan di keliling Jatiluhur, Cirata, semuanya itu sudah habis. Cobalah kita menanam aren di sana. Pohon aren ini hanya berguna dalam bentuk hidup. Berarti tidak mungkin masyarakat akan memotong pohon aren ini, karena dia harus dijaga sampai besar, baru bisa dipanen seluruh manfaat-manfaat ini. Sekaligus aren ini melestarikan daerah aliran sungai, jadi air di Jatiluhur, Cirata tetap bisa stabil, berarti produksi keamanan listrik tetap bisa terjamin, untuk irigasi sawah-sawah di Jawa airnya bisa terjamin, tidak akan lagi terjadi musim kemarau yang separah tahun-tahun sebelumnya. Lapangan kerja bisa lebih banyak, orang bisa lebih makmur, bisa lebih sehat dengan produk-produk aren. Ini benar-benar merupakan solusi untuk pulau yang padat penduduk dengan banyak masalah lingkungan hidup seperti Jawa. Aren adalah solusi dari masalah lingkungan yang kini sedang kita hadapi. Banjir, tanah longsor, maupun kekurangan air bisa teratasi dengan menanam aren di lahan kosong ataupun lahan gundul di sekitarnya. Dan sudah terbukti bisa tumbuh di mana saja dan menghasilkan puluhan produk. Karena aren adalah suatu tanaman yang bisa menghasilkan air, ya, dan menahan longsor, juga menahan api. Jadi ini sangat suatu tanaman yang luar biasa yang perlu kita kembangkan. Ini pohon sedang disadap. Kita ada di sini di lokasi Taratara, juga di Tomohon. Dan kita bisa lihat bagaimana hutan campuran aren. Di sini ada kayu bakar yang bisa dipakai untuk masak gulanya. Terus di antara semua pohon aren yang sudah disadap dan yang sementara tumbuh, ada juga kayu pertukangan, ini yang namanya cempaka untuk bangun rumah. Dan di lereng ini tidak terjadi erosi, walaupun serasanya kelihatan kurang. Tapi di sini juga tidak bisa terjadi kebakaran di bawah. Jadi hutan aren bisa juga menjadi mintakat penyangga untuk kebakaran. Ini masih ada pohon langsat, buah-buahan yang bisa tumbuh. Sana masih ada kayu pertukangan lagi. Jadi hutan ini multiguna untuk masyarakat, untuk lingkungan, untuk iklim. Aren juga merupakan tanaman yang hidup dalam hutan dengan habitat beragam, sehingga aren bisa ditanam dengan cara tumpang sari bersama tanaman lainnya. Bisa tumbuh di lahan kritis karena dengan akar yang dalam dan tidak perlu pupuk tambahan. Pada lahan kritis pun, pohon aren dapat menghasilkan produk seperti ijuk, kayu, kolang-kaling, sagu, dan gula. Dan yang unik bahwa setiap saat kita mendapat pohon aren yang kecil maupun yang sudah
besar. Jadi setiap saat ada pohon yang sedang produksi, ada yang sedang tumbuh, jadi tidak pernah putus produksi bertahun-tahun lamanya. Jadi pohon ini dari ijuknya, dari kayunya, dari kolang-kalengnya, dari batang daunnya, dari lidinya, semua produksi setiap hari berjalan terus. Pupuk urea yang biasa digunakan, salah satunya diproduksi di pabrik pupuk. Bahan baku utama yang digunakan adalah gas bumi. Tapi cadangan gas bumi semakin menipis dan makin lama akan habis. Sementara dengan menanam aren yang membawa unsur hara ke permukaan tanah, akan membuat tanah lebih subur untuk ditanami. Jadi, aren adalah solusi untuk lapangan kerja, kepastian pangan, dan lingkungan hidup. Lebih dari 60 manfaat aren yang bisa dinikmati oleh manusia. Mulai dari buahnya yang kita kenal sebagai kolang-kaling, daunnya yang menjadi atap, ijuk yang biasa dijadikan lapisan jok dan sapu, nira yang dirubah menjadi gula aren, hingga bagian dalam kayu yang dijadikan sagu. Jadi serat ijuk ini adalah sangat spesifik, dia punya kekuatan yang sangat luar biasa, hampir tidak bisa dipatahkan. Jadi dia dipakai untuk memperkuat semen, juga untuk buat tali, dan ada sikat untuk membersihkan lapangan terbang di keliling dunia, dan juga sikat khusus yang bisa membersihkan kapal sekaligus mencatnya sambil menghilangkan karat. Ada galian di Jawa sini, ada kapal di lumpur yang diikat dengan ijuk setelah 1300 tahun, ijuknya di lumpur itu masih tetap utuh. Jadi ini adalah juga salah satu produk istimewa yang punya potensi ekonomi tinggi untuk masyarakat. Aren juga merupakan tanaman yang hidup dalam hutan dengan habitat beragam. Sehingga aren bisa ditanam dengan cara tumpang sari bersama tanaman lainnya. Tumpang sari adalah cara tanam yang lebih baik dari segi luas tanah yang dipakai maupun dari sisi kesuburan permukaan tanah. Tumpang sari juga lebih baik dari cara tanam monokultur karena kurang membutuhkan investasi. Nah, di sini kami ada di salah satu kebun yang disebut namanya sistem tumpang sari, di mana pohon aren, ya, ada yang kecil, yang besar, pisang, singkong, macam-macam sayur, semua bisa tumbuh berdampingan. Dengan demikian, tanah ini bisa menghasilkan lebih banyak daripada satu monokultur. Dan aren ini juga, andai kata terjadi musim kemarau yang berkepanjangan, bisa dimanfaatkan sagu yang ada di dalamnya, ada buah kolang-kalengnya, dia punya umbut, bisa juga menjadi sayur, gula menjadi juga bahan pangan yang penting. Berarti kalau kita memiliki beberapa pohon aren saja, tidak mungkin mati kelaparan. Jadi cocok aren ini sebagai bagian dari sistem produksi. Berbagai riset dan penelitian juga telah membuktikan betapa bermanfaatnya setiap hal dari pohon aren. Di dalam laboratorium ini juga kami meneliti tentang kemampuan daripada tanaman aren untuk menghasilkan gula, di mana kami menemukan bahwa tanaman aren ini merupakan tanaman yang mampu menghasilkan gula yang tertinggi di antara tanaman-tanaman yang dikenal oleh manusia pada saat ini. Dia mampu menghasilkan gula sampai 25 ton per hektar per tahun, dibandingkan dengan misalnya kalau kita bandingkan dengan gula tebu yang hanya mencapai sekitar setengah daripada gula aren. Gula ini kemudian dapat diubah menjadi berbagai produk, ya. Baik dalam pembuatan gula untuk gula merah atau gula aren maupun untuk pembuatan etanol. Selain menjadi gula aren, nira pun terbukti bisa menjadi sumber energi baru yang bersih dan murah. Sebenarnya, etanol dapat dibuat dengan cara yang tradisional. Prosesnya sama dengan pembuatan minuman beralkohol yang dapat dihasilkan dari nira. Ini adalah kompor bioetanol yang menggunakan etanol untuk sebagai bahan bakar, sebagaimana kita lihat di sini bahwa nyalanya sangat bersih, tidak mengandung asap sebagaimana yang kita lihat pada kompor minyak tanah biasa lainnya. Sehingga alat ini, kompor ini sangat ideal untuk ibu-ibu di dalam rumah, sehingga di mana polusi udara lebih kecil dibandingkan kalau kita menggunakan minyak tanah. Selanjutnya, tanaman aren juga dapat menghasilkan sagu yang dapat digunakan sebagai bahan baku untuk makanan.
Selanjutnya tanaman aren ini juga menghasilkan ijuk. Ini adalah ijuk aren ya, yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan sebagai filtrasi atau sebagai pengisi jog dan sebagainya yang tingkat alerginya sangat rendah sehingga sangat ideal untuk bahan pengisi untuk pengganti busa dan sebagainya. Di sini kita memperlakukan bahwa tikus itu ada yang diberi makan gula aren, ada yang diberi makan gula putih dan ada yang tidak diberi makanan gula. Dan dari hasil penelitian kami menunjukkan bahwa gula aren ini dapat meningkatkan umur daripada tikus, dapat menurunkan nilai kolesterol, dan dapat menurunkan obesiti daripada tikus. Aren juga dapat digunakan untuk mendukung budidaya tanaman lain seperti jamur. Selamat pagi Pak. Pagi. Boleh tanya nama siapa? John Haflar. John Haflar. Dan apa Bapak kerjakan di sini dengan barang ini? Kita di tempat sini mengadakan budidaya jamur tiram. Tapi tidak gampang toh ini. Jadi cuma taruh serbuk gergaji begini jadi ya? Taruh seluruh gergaji dengan adonannya. Yang utama situ gula aren. Gula aren ya, Gula aren. Itu rahasianya Iya, ya. rahasianya. Dan bisa hasil cantik ya, jamur Contohnya organis sampai begini ya. Iya, dari pupuk sampai tumbuh dia organik semua. Bagus. Iya. Pokoknya itu yang disebut biasanya orang cuma sampah serbuk gergaji, kita bikin media tumbuh untuk jamur tiram. Mantap ini. Kita boleh lihat sebentar ke Boleh, dalam? Wah, sudah bagus. Kalau satu karung begini berapa kali boleh panen? Satu polybag. Polybag itu. Satu polybag ini sampai 5-6 kali panen selama 5 bulan. Wah, mantap ya. Selain memiliki banyak manfaat, kehebatan lain dari pohon aren adalah tidak terkena hama atau penyakit. Nah, saya mau kasih lihat bagaimana aren ini punya perlindungan. Di antara ijuk ini kita ketemu banyak semut yang keliling di batangnya pohon aren, tapi juga lidi. Lidi ini yang kita lihat yang keras-keras di sini bisa dipakai untuk obat usir nyamuk, bisa untuk pena, untuk kayu wangi, tapi dia juga sangat keras sehingga dia melindungi umbut daripada pohon aren ini. Jadi tidak ada satupun kumbang yang bisa tembus untuk merusak pucuk aren ini. Kalau kita lihat di bagian bawah daun ini, kita lihat ada sarang-sarang semut yang cukup menggigit ini, yang menghuni daun, dan kalau ada ulat atau serangga yang mau menyerang aren ini, langsung semut yang akan menyerang musuhnya. Terus keunggulan berikut adalah bahwa aren punya lapisan lilin yang tebal yang tidak hilang air. Jadi dengan hanya setengah air dari pohon lain, aren tetap bisa produktif. Jadi pohon aren, kalau kita menghitung berapa banyak energi yang bisa didapat per hektar. Nah, kalau kita menanam aren dalam hutan campuran, setiap saat akan ada sekitar 70 pohon dalam tahap produksi, dalam tahap penetesan air nira, air gula ini. Kalau 70 pohon rata-rata menghasilkan hanya 13 liter yang mudah tercapai dengan konsentrasi gula 11%, ini kali 365 hari dalam setahun itu sama dengan 36,5 ton gula. Nah, kalau ini kita konversi menjadi etanol kali 0,52 jadi 19 ton. Tapi karena etanol lebih ringan daripada air dan daripada gula sendiri, jadi volumenya adalah lebih dari 20.000 liter bahan bakar per hektar per tahun. Dan ini melebihi segala tanaman lain di dunia. Aren di kampung kami ini sungguh sangat banyak. Sampai ada petani yang penghasilannya itu bisa sampai 1 juta per hari. Dahulu, pembuatan gula aren masih dilakukan secara tradisional. Pagi-pagi petani aren menyadap pohon aren. Setelah terkumpul cukup banyak, aren langsung dimasak sebelum menjadi asam. Proses memasak dilakukan selama beberapa jam, hingga cairan aren menjadi kental dan akhirnya menjadi gula aren. Proses memasak ini di sebuah gubuk di dekat kebun dengan kayu bakar yang banyak.
Selain memakan waktu yang lama, memasak aren secara tradisional juga mengurangi waktu petani untuk menyadap, karena harus ditunggui sekitar beberapa jam, serta menimbulkan asap yang mengakibatkan gangguan kesehatan. Jadi kalau kita melihat di sini, bagaimana masyarakat harus setiap hari mengumpulkan hampir 100 kilo kayunya ya, untuk 16 kilo gulanya, terus dengan asap yang melengket di mana-mana di sini hitam begini, itu juga yang masuk di paru-paru. Jadi banyak orang juga akan sakit kepala, akan ada masalah batuk. Jadi kita perlu cari sumber energi yang tidak menimbulkan penyakit dan juga bisa menghemat kayu. Nah, itu metode yang kita akan lihat lebih detail. Sekarang, pendapatan dan hasil gula aren petani dapat lebih banyak jika hasil sadapan diolah dengan cara yang lebih modern. Petani dapat menyadap aren lebih banyak dan penghasilan petani menjadi lebih besar. Ya, waktu kami memasak secara tradisional, kami mendapat kesulitan kayu bakar. Namun karena saat ini nira kami telah dimasukkan ke pabrik, penghasilan saya bisa mencapai 600-700 per hari. Jika dibandingkan memasak aren dengan cara proses tradisional dan proses memasak dalam pabrik, jelas sekali terlihat perbedaannya. Cara terbaru sudah terbukti lebih menguntungkan bagi petani dan meningkatkan hidup mereka. Aren adalah suatu tanaman yang banyak guna ya, dan menghasilkan energi, bisa menghasilkan biofuel, bioethanol. Berarti kita tidak perlu import bahan bakar kalau kita tanam aren. Kita juga bisa menghasilkan gula, kita juga bisa menghasilkan bahan makanan. Juga tahan api, juga bisa menambah air. Jadi ini adalah sungguh suatu tanaman, menurut saya tanaman mukjizat, karunia dari Tuhan untuk bangsa Indonesia, dan sangat-sangat bermanfaat. Sulawesi, salah satu pulau terbesar di Indonesia. 20% anak di sana bersekolah hingga SMP. 50% hidup tanpa listrik, terlebih di daerah terpencil. Dan sepertiga dari penduduk di Indonesia bagian timur adalah pengangguran. Padahal alam Indonesia menyediakan kelimpahan alam yang bisa mendukung kehidupan. Inilah aren. Disebut juga pohon juara fotosintesa, yang artinya paling banyak menyerap sinar matahari dan mengubahnya menjadi banyak produk yang berguna. Sudah sejak lama, orang telah mengumpulkan nira sebagai salah satu pekerjaan tradisional. Selama ini saya bergumul di aren sudah hampir 9 tahun. Kerjasama dengan Yayasan Masarang, guna untuk mendata petani-petani yang berkeinginan untuk bekerja sama dengan Yayasan Masarang untuk masukkan nira. Aren dikenal juga sebagai pohon serbaguna yang dapat menghasilkan 60 lebih produk bermanfaat. Tapi yang paling utama adalah gula aren. Pohon aren paling mudah dipanen. Ditemukan hidup di hutan yang berisi keanekaragaman hayati, mampu memproduksi nira tanpa memerlukan pupuk dan pestisida. Dengan akar yang jauh menembus ke dalam tanah, namun memperkaya lapisan hara di atas tanah. Pohon aren juga jenis pohon yang sangat unik. Kini kita lihat bagaimana proses nira aren sampai di pabrik. Setelah petani menyerahkan hasil arennya kepada pihak pabrik, untuk menjaga kualitas gula aren, pabrik gula akan selalu menjaga mutu aren yang mereka terima. Untuk proses pembuatan palm sugar ini atau biasa kita sebut gula semut di sini, ketika petani selesai melakukan penyadapan, mereka itu mengumpulkan di satu titik, di titik penjemputan, dan di sana nanti kendaraan tangki kami menuju untuk menjemput air nira itu. Saat itulah di mana kita melakukan pemeriksaan agar supaya menjaga kualitas air nira itu sendiri, di mana kita harus menggunakan alat yaitu yang disebut pH meter
untuk standarisasi untuk dia menjadi gula, pH-nya itu standarnya harus 8. Sementara untuk penentuan harga dari per liter untuk kita bayar ke petani, kita harus menggunakan alat yang disebut refraktometer. Dan ini untuk menentukan harga di tingkat petani, di mana standar yang harus kita bayar ke petani Rp2.000 per liter. 15. Sesudah itu kita antar tangkinya dari kelurahan langsung disuplai ke pabrik. Di pabrik di sini juga bagaimana setelah kendaraan tangki tiba di pabrik, dia berada di posisi tempat curah nira awal atau tangki penampungan awal, baru dia mengalir, kita masukkan ke evaporator. Di mana di dalam evaporator itu sendiri kita masak dia sampai pada posisi kadar gula 5-60%. Jadi ini dimasak dengan menggunakan bahan bakar steam dari Pertamina. Setelah dari mesin evaporator itu sendiri, baru kita alirkan ke wajan-wajan masak untuk kita melakukan pengkristalan. Terbentuklah gula-gula kristal yang disebut palm sugar. Ketika selesai terjadinya kristalisasi, selanjutnya akan dipisahkan dengan cara diaduk secara manual, mana yang sudah masuk untuk tahap selanjutnya, mana juga yang harus diproses kembali, agar supaya semua gula, semua nira yang masuk di pabrik ini terproduksi menjadi gula palm sugar. Tahap selanjutnya kita memasukkan ke dryer untuk dikeringkan kembali, memastikan kadar airnya itu sudah tinggal sedikit, kurang 0,1% untuk kadar airnya sendiri. Dari mesin crisper itu sendiri, baru kita masuk pada tahapan packaging atau mesin saset. Selanjutnya ya tinggal pengemasan di gudang. Itulah proses singkat untuk pembuatan gula aren kita di tempat ini. Bagaimana masyarakat di daerah-daerah yang jauh jaraknya dari pabrik gula semut aren dapat menjaga kualitas niranya? Pabrik mini terpadu yang meningkatkan pendapatan masyarakat lokal melalui gula aren. Pabrik mini terpadu adalah pabrik yang tidak memiliki unsur yang terbuang atau tidak meninggalkan polusi. Tidak hanya memproses gula aren, tapi juga menyediakan kebutuhan infrastruktur melalui kombinasi sederhana dan teknologi canggih. Pabrik mini terpadu aren dibangun secara khusus untuk masyarakat setempat dan didasarkan produksi nira aren. Dimulai dengan menyadap 2 kali sehari. Satu pohon menghasilkan 15 hingga 50 liter per hari dengan kandungan gula 10 hingga 17%. Aren segar sangat mudah sekali menjadi asam. Jadi, mereka harus segera memasaknya untuk mengawetkan secara alami dengan cara membuat gula aren di lokasi yang dekat dengan kebun. Cara masak seperti ini membutuhkan kayu bakar yang banyak serta menghasilkan asap yang sangat mengganggu kesehatan. Cara tradisional seperti ini sangat boros karena harus memakai kayu bakar yang banyak. Sejak pabrik mini terpadu didirikan, banyak manfaat dan keunggulan yang diberikan kepada petani. Bagaimana sebenarnya cara pabrik mini terpadu bekerja sama dengan para petani? Dimulai dari hutan atau tegaran, di mana 5-8 petani berkumpul dan menggunakan sebuah kompor yang hemat kayu dan memasak nira dengan sangat cepat. Cara memasak ini tidak lagi menghasilkan asap yang mengganggu dan memberikan lebih banyak peluang bagi petani untuk menyadap aren lebih banyak. Masing-masing kelompok petani juga membawa sedikit kayu untuk kebutuhan memanaskan nira bagi pabrik mini terpadu. Rocket stove adalah peralatan untuk evaporasi yang dirancang untuk ditempatkan di kebun-kebun petani untuk membuat nira yang masih segar menjadi dengan kadar gula sekitar 14 menjadi sekitar 20% dengan maksud untuk mematikan mikroorganisme yang merusak gula itu sendiri. Dan peralatan ini dirancang untuk menggunakan bahan bakar kayu yang jauh lebih efisien
dibandingkan dengan yang telah digunakan oleh para petani selama ini. Dengan demikian, kita dapat menyelamatkan hutan sampai hampir 2 kali lipat dibandingkan dengan kebiasaan petani menggunakan tungku-tungku tradisional yang mereka gunakan sampai pada saat ini. Etanol dan sirup merupakan dua produk utama dari pabrik mini terpadu. Etanol digunakan untuk keperluan masyarakat lokal, sementara sirup dapat dipasarkan di dalam negeri dan luar negeri. Mari kita lihat bersama bagaimana tahapan pembuatan etanol. Aren yang diperoleh dari petani dituangkan ke mesin fermentasi yang berbentuk tangki penyimpanan yang besar. Ragi kemudian dicampur untuk memulai proses fermentasi. Jadi apa yang terjadi di sini adalah ragi memakan gula dan untuk kebutuhan energi sendiri juga mengeluarkan etanol sebagai produk dari gula ini. Etanol harus menjalani proses penyulingan yang akan memisahkan etanol dengan cairan fermentasi. Sekarang kita sudah mencapai 90% etanol dari alat destilasi ini. Etanol mengandung banyak energi yang bisa dipakai untuk banyak kegunaan. Salah satunya bahan bakar untuk motor yang sangat penting bagi daerah terpencil yang kadang kesulitan dalam mendapat pasokan bahan bakar. Boleh minta etanol? Ya. Tidak hanya itu, etanol juga mampu menjadi sumber penerangan yang dipakai untuk lampu Petromax serta bahan bakar untuk memasak yang lebih bersih dan sehat bagi masyarakat. Kembali pada proses produksi pabrik mini terpadu. Tak ada yang terbuang dari pabrik mini terpadu, seperti karbon dioksida atau semacam gas yang dihasilkan dari proses fermentasi akan ditangkap oleh sebuah kantong plastik besar dan kemudian akan mengalirkannya ke kolam ganggang. Ganggang atau semacam lumut yang terbukti kaya protein adalah pakan terbaik bagi ternak. Di samping gas, kita juga manfaatkan unsur hara di dalam sisa cairan destilasi untuk kolam ini. Kotoran ternak kemudian dialirkan ke instalasi biogas yang menghasilkan gas metana yang akan digunakan dalam proses penyulingan. Dan jika tidak cukup, akan memanfaatkan panas dari kayu. Kotoran hewan seperti sapi akan dijadikan kompos untuk pemupukan yang akan dialirkan ke sawah untuk pupuk dan kolam ganggang. Kelebihan air yang masih mengandung hara dari pabrik mini terpadu bisa dialirkan ke sawah agar sawah tetap subur dan menjadi pakan ternak yang baik untuk hewan. Jadi kolam begini juga bermanfaat untuk mengembalikan unsur hara dari sisa hasil destilasi di dalam sistem tanpa terjadi emisi gas rumah kaca. Selain etanol, pabrik mini terpadu juga memproduksi sirup. Aren panas dengan kandungan gula 20% dikumpulkan dalam tangki penyimpanan dan selanjutnya dialirkan ke mesin penguap. Fungsinya untuk menguapkan air sehingga nira menjadi lebih kental dan sama manisnya dengan madu serta bisa disimpan dalam waktu yang sangat lama sekaligus menstabilkan kandungan gula dalam aren hingga mencapai kadar gula hampir 70%. Sirup nira yang kental dari pabrik mini terpadu yang ada di desa-desa selanjutnya dibawa ke pabrik besar untuk diolah lebih lanjut menjadi gula aren yang lezat dan sehat dan siap dipasarkan. Di pabrik mini terpadu, energi digunakan dengan sehemat mungkin. Sebagai contoh, uap yang dihasilkan dari proses penguapan dialirkan kembali ke tangki penyimpanan melalui saluran lubang ganda. Uap panas dari nira dialirkan ke tempat penampungan nira segar di mana ada lapisan double dan kondensat dari uap panas ini pindah panasnya ke nira segar yang baru saja masuk. Cepatnya proses penguapan di dalam saluran lubang ganda akan membuat uap menjadi air. Air embun selanjutnya disaring dengan arang khusus sehingga menjadi air yang bisa langsung diminum. Masih banyak cara lain untuk memanfaatkan energi sisa, seperti ketel pembakar kayu yang mengalirkan uap untuk mengeringkan kayu di tungku.
Jadi sekarang pintu ruang pengering dibuka dan diambil kayu yang sudah kering dengan asap dan dipindah ke alat pembakaran untuk menjadi panas baru. Jika sudah kering, kayu akan menghasilkan lebih banyak panas. Pabrik mini terpadu juga memiliki generator yang memanfaatkan kayu sebagai bahan bakar. Genset ini menghasilkan listrik untuk pabrik mini terpadu dan kelebihan energinya bisa digunakan oleh masyarakat desa. Pabrik mini terpadu menawarkan prospek yang nyata. Kini, petani dapat memperoleh uang lebih banyak, anak-anak mereka pun bisa bersekolah hingga ke universitas. Seperti di Tomohon, di mana mahasiswa kuliah sekaligus mempelajari hal dengan lebih banyak ilmu praktis yang dapat dimanfaatkan. Terima kasih untuk listrik yang diberikan oleh pabrik mini terpadu. Selain bisa menerangi rumah, para penduduk lokal kini memiliki akses ke dunia melalui internet. Internet memungkinkan anak-anak di daerah terpencil untuk tetap belajar menimba ilmu dari seorang guru tanpa hambatan jarak. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Semangat untuk belajar hari ini. Semangat. Pelajaran hari ini adalah matematika. Teknologi ini juga mempermudah penduduk di daerah yang sulit dijangkau memperoleh pemeriksaan kesehatan dari dokter yang tinggal jauh dari desa terpencil. Selamat siang Ibu, apa keluhannya Bu? Saya demam dok, kepala saya sering pusing. Sudah berapa hari Ibu? Ibu silakan berdiri, saya akan periksa dengan alat saya. Santai aja Bu ya. Pemeriksaan dilakukan melalui alat inframerah yang selanjutnya diteruskan oleh jaringan internet. Mungkin kurang istirahat kali Bu ya, saya akan buatkan resep untuk Ibu ya. Saya kira ini memang untuk aren ini bisa untuk dinikmati oleh siapa saja yang ingin bergumul dalam aren. Memang ini aren ini termasuk pohon yang dianggap pohon kehidupan. Ini memang salah satu peluang usaha yang sangat baik ya. Karena kita sendiri memahami bahwa aren ini sangat luar biasa dengan kegunaannya, di mana tumbuhan ini ketika kita harus menjadikan dia sebagai barang komoditi, baik dari akar, batang sampai daun, ini bisa bermanfaat, bisa menjadikan ini satu usaha, peluang usaha yang baik. Tanaman aren ini sangat menahan air melalui ujungnya maupun akar dalam segi ekonomi. Mulai dari daun sampai akar, tanaman aren ini sangat bermanfaat. Yang dalamnya itu kita bisa makan bikin sagu, yang buahnya bisa kolang kali, yang akarnya kalau sesuai dengan penelitian bisa yang sakit gigi bisa dari situ. Dan masalah lingkungan hidup. Masalah lingkungan hidup paling pas kalau semua tanah gundul di Indonesia ini tanam aren. Banjir pasti tidak akan terjadi. Pohon aren tumbuh sepanjang tahun di hutan dengan keragaman hayati, dengan akar yang masuk hingga ke dalam tanah, menstabilkan kondisi tanah sekaligus mencegah longsor. Aren juga dapat tumbuh bersamaan dengan tanaman lainnya seperti buah-buahan, bambu, dan kopi. Hewan pun dapat hidup bersama di hutan pohon aren. Sistem tumpang sari ini sangat menguntungkan bagi petani dan habitat lainnya. Sinar matahari, air hujan, dan CO2 yang melimpah di udara diserap oleh pohon aren yang menghasilkan nira segar dan diolah menjadi gula yang merupakan cadangan energi. Kemudian gula diproses menjadi bioetanol yang dapat dijadikan bahan bakar untuk kendaraan bermotor, genset listrik, atau kompor rumah tangga yang membuang gas CO2 dan uap air atau H2O ke udara, di mana akan kembali diserap oleh pohon aren untuk kembali menghasilkan energi. Inilah dasar daur hidup yang lestari. Pabrik mini terpadu bisa dibangun dari komponen yang sudah ada di dalam negeri dengan bagian-bagian suku cadang yang sudah dapat dibuat di Indonesia. Teknologi ini kemudian diintegrasikan dalam bentuk sederhana sehingga pabrik mini ini bisa dibangun dengan cepat dan mudah di daerah terpencil sekalipun dimanapun juga.
Pabrik mini terpadu merupakan solusi secara keseluruhan untuk desa yang belum maju infrastrukturnya. Setiap orang Indonesia berhak untuk mendapatkan masa depan lebih baik. Pohon aren dan pabrik mini terpadu adalah salah satu jalan yang penuh potensi untuk membuat Indonesia lebih baik. Sebuah upaya untuk memperbaiki lingkungan hidup sekaligus membuka lapangan pekerjaan dan menanggulangi masalah krisis energi bagi Indonesia kini sedang dilakukan oleh Partai Gerindra. Dari pengalaman kita di beberapa tempat di negara kita sekarang, aren bisa menciptakan lapangan kerja kurang lebih kira-kira 12 orang per hektar. Ini lebih dari rata-rata untuk pertanian secara keseluruhan. Biasanya untuk pertanian itu rata-rata 4-6, tapi khusus untuk komoditas aren ini bisa menciptakan lapangan kerja sampai dengan 12 orang. 6 program aksi diluncurkan oleh Prabowo Subianto dengan tujuan memakmurkan rakyat, termasuk membuka 2 juta hektar lahan sawah baru dan 2 juta hektar lahan aren yang merupakan bagian dari program ekonomi kerakyatan. Pohon aren lebih produktif menghasilkan gula dibandingkan dengan tebu, di mana produktivitasnya bisa 4-8 kali dibandingkan tebu, dan rendemen gulanya 12%, sedangkan tebu rata-rata hanya 7%. Selain itu juga, aren bisa menahan erosi, menambah subur tanah, dan mengendapkan air lebih banyak. Dan terpenting, pohon aren bisa menghasilkan etanol. Sebuah keyakinan dari calon presiden Partai Gerindra, Prabowo Subianto. Dengan beragam manfaat, mulai dari melestarikan lingkungan hidup hingga nilai ekonomi yang tinggi, banyaknya lapangan kerja yang tercipta, dan etanol yang akan membuat Indonesia swasembada energi. Aren salah satu solusi yang sangat baik untuk kebutuhan pemasokan dan produksi bahan bakar untuk bangsa kita. Gerindra membawa solusi nyata, bukan janji yang tidak bisa dibuktikan. Mentari bersinar di timur, bangkitkan gairahnya. Dia hadir di tengah kita bagaikan Garuda. Kembalikan Indonesia jadi macan Asia. Bumi persada pun tak sabar menantinya. Dari Papua ke Aceh mengharapkan dia. Karisma